intinya ginilah, Tuhan belum selesai dengan kami, oke? Haleluya. Nah, pagi hari ini, stop kita bicara tentang, kecepatan ini, impactful living, hidup yang berdampak. Sama-sama katakan 1, 2, 3. Hidup yang berdampak. Haleluya. Yuk kita baca ayatnya. Kisah Rasul 20 ayat 24. Ini Paulus berkata begini, 1, 2, 3. Tetapi aku tidak menghiraukan nyawaku sedikit pun, asal saja aku dapat mencapai garis akhir dan menyelesaikan pelayanan yang ditugaskan oleh Tuhan Yesus kepadaku untuk memberi kesaksian tentang Injil kasih karunia Allah. Wow, ini Paulus saudara, wow. Kita lihat bagaimana kehidupan Paulus dipakai luar biasa, tapi juga penderitaan yang Paulus alami itu wow-nya itu bukan wow hebat, wow kan itu hebatnya itu dia mengalami penderitaan tapi dia bisa kuat karena bukan kekuatan Paulus. Sehingga Paulus bilang dalam kelemahan justru kasih karunia Allah limpah atas hidupku. Nah, sehingga dia bilang asal saja aku dapat mencapai garis akhir. Dia nggak pusing dengan nyawanya, dia nggak pusing apapun yang menghalangi hidupnya, apapun yang menyerang hidupnya, dia tetap mempercayai Allahnya. Nah, pagi hari ini kita akan lihat banyak pahlawan iman ya. Dari ayat yang Paulus katakan, saya menjadi dengan tema hidup yang berdampak. Nah, para pahlawan iman biasanya muncul itu dari kalangan orang-orang sederhana ya, dari orang-orang sederhana yang Tuhan bangkitkan pada masa-masa kritis di dalam sejarah. Kita lihat di dalam sejarah Alkitab aja, enggak usah sejarah dunia ya. Dalam sejarah Alkitab siapa yang dipakai Tuhan? Orang-orangnya sederhana. Kadang-kadang tiba-tiba waktu Israel berbalik dari Tuhan, dia menyembah Baal Asyera, kemudian tiba-tiba Tuhan munculkan siapa? Dieng, tiba-tiba Elia nongol. Dari mana asalnya Elia? Tiba-tiba di situ dikatakan Elia. Dalam 1 Raja-Raja 17:18 Elia muncul dan Elia menyampaikan suara Tuhan. Nah, jadi dalam masa kritis Tuhan membangkitkan orang-orang menjadi history maker, pembuat sejarah, bukan trouble maker. Pastikan Anda dan saya adalah history maker, pembuat sejarah dan bukan trouble maker. Nah, salah satu kisah yang hidupnya berdampak adalah gadis kecil yang ditulis dalam 2 Raja-Raja 5. Yuk kalau tidak keberatan kita baca sama-sama ya. Yang diberi warna orange, kalau saya garisin itu adalah sesuatu yang saya mau tekankan kepada kita semuanya. Tapi yuk kita baca sama-sama yuk ayat 1 sampai dengan 15. Sama-sama ya, 1, 2, 3. Naaman, panglima Raja Aram adalah seorang terpandang di hadapan tuannya. Dan sangat disayangi. Sebab oleh Naaman, Tuhan telah memberikan kemenangan kepada orang Aram. Tapi orang itu seorang pahlawan tentara sakit kusta. Ayat 2. Orang Aram pernah keluar bergerombolan dan membawa tertawan seorang gadis, seorang anak perempuan dari negeri Israel. Ia menjadi pelayan pada istri Naaman. 3. Berkatalah gadis itu kepada nyonyanya, sekiranya tuanku menghadap nabi yang ada di Samaria itu, maka tentulah nabi itu akan menyembuhkan dia dari penyakitnya. Ayat 4. Lalu pergilah Naaman memberitahukan kepada tuannya, katanya, beginilah dikatakan oleh gadis yang dari negeri Israel itu. Ayat 5. Maka jawab Raja Aram, baik, pergilah dan aku akan mengirim surat kepada Raja Israel. Lalu pergilah Naaman dan membawa sebagai persembahan 10 talenta perak dan 6.000 shikal emas dan 10 potong pakaian. Ayat yang ke-6. Ia menyampaikan surat itu kepada Raja Israel yang berbunyi, sesampainya surat itu kepadamu, maklumlah kiranya bahwa aku menyuruh kepadamu Naaman, pegawaiku, supaya engkau menyembuhkan dia dari penyakit kustanya.
Ayat yang ke-7, segera sesudah Raja Israel membaca surat itu, dikoyakkannya pakaiannya serta berkata, Allahku, Allahkah aku ini yang dapat mematikan dan menghidupkan sehingga orang ini mengirim pesan kepadaku supaya ku sembuhkan seorang dari penyakit kustanya. Tetapi ini lagi-lagi, tetapi sesungguhnya perhatikanlah dan lihatlah, ia mencari gara-gara terhadap aku. Saya mau berhenti sebentar di sini saja. Kan ini bukan poinnya sih, tapi saya berhenti di sini ya. Sering kali lihat ini Raja Israel bisa salah paham banget sama Raja Aram. Raja Aram tuh cuma tujuannya tulis surat tuh minta tolong. Ini loh anak buahku yang namanya Naaman, dia perlu mengalami kesembuhan. Dan karena Raja Aram tidak kenal siapa nabi yang ada di Samaria, sehingga akhirnya Raja Aram cuma kenal Raja Israel, cuma tahu Raja Israel ya, karena mereka sering bertempur, mereka sering bertempur, dan sehingga akhirnya Aram pikir, oh anak buahnya lagi perlu pertolongan, apa sih salahnya? Tetapi saya mau bilang gini, sering kali terjadi salah paham hanya karena sebuah WhatsApp, betul? Sebuah WhatsApp tuh bikin bahaya. Suami istri biasa bertengkar, ujung-ujungnya malah parah, bisa cerai lagi. Hanya karena WhatsApp, hanya karena email. Lagi orang tua anak bisa ribut karena hanya WhatsApp, hanya surat. Sebetulnya alangkah indahnya kalau Raja Aram telepon Raja Israel. Tapi hari itu, zaman itu belum ada telepon. Sehingga bagus juga sih, sejak saya kena migran vertigo saya lebih sering angkat telepon. Kadang kalau subuh-subuh ya mau gak mau saya WhatsApp, tapi saya lebih sering angkat telepon. Satu, gak bikin saya pusing, kedua lebih jelas apa yang saya mau katakan. Reaksi waktu baca surat, baca WhatsApp dengan telepon itu berbeda. Itu sebabnya kalau Anda punya masalah, datanglah kepada kami kalau masalahnya dengan kami. Oke, lanjut ya. Tadi baru sampai ayat yang ke-7. Sehingga langsung Raja Israel itu, ini Raja Aram nih cari gara-gara memang. Coba, nggak ada tujuannya Raja Aram mau cari gara-gara. Tapi coba Raja Israel berkata, ini nih ya, dia nih cari gara-gara. Sekarang Israel dengan Iran sedang berperang, Hizbullah sudah, wah pokoknya heboh. Tapi saya lebih kaget, ternyata ada satu rombongan dari Indonesia tetap berangkat ke Israel, Holy Land. Wow. Saya cuma geleng-geleng.com. Kembali ke ayat 8. Supaya saudara tidak fokus kepada rombongan Indonesia yang di Israel. Segera sesudah didengar Elia, abdi Allah itu, bahwa Raja Israel mengoyakkan pakaiannya, dikirimnyalah pesan kepada raja bunyinya, mengapa engkau mengoyakkan pakaianmu? Biarlah ia datang kepadaku supaya ia tahu bahwa ada seorang nabi di Israel. 9. Kemudian datanglah Naaman dengan kudanya dan keretanya, lalu berhenti di depan pintu rumah Elisa. 10. Elisa menyuruh seorang suruhan kepadanya mengatakan, pergilah mandi 7 kali di dalam sungai Yordan, maka tubuhmu akan pulih kembali sehingga engkau menjadi tahir. 11. Tetapi pergilah Naaman dengan gusar sambil berkata, aku sangka bahwa setidak-tidaknya ia datang keluar dan bersedia memanggil nama Tuhan Allahnya, lalu menggerak-gerakkan tangannya di atas tempat penyakit itu, dan dengan demikian menyembuhkan penyakit kustaku. Naaman punya ekspektasi Elisa bakal keluar, Elisa bakal mendoakan di tempat di mana Naaman sakit. Itu ekspektasi, itu harapan dari Naaman. Ternyata harapannya tidak terjadi. Sehingga ayat 12, bukankah Abana dan Parpar, sungai-sungai Damsyik, lebih baik dari segala sungai di Israel? Bukankah aku dapat mandi di sana dan menjadi tahir? Kemudian berpalinglah Naaman dan pergi dengan panas hati. Perhatikan ayat yang ke-13. Perhatikan sama-sama, yuk 1, 2, 3. Tetapi pegawai-pegawainya datang mendekat serta berkata kepadanya, Bapak, seandainya Nabi itu menyuruh perkara yang sukar kepadamu, bukankah Bapak akan melakukannya? Apalagi sekarang Nabi Elisa hanya berkata kepadamu, mandilah dan engkau akan menjadi
tahir. Ayat 14, maka turunlah Naaman membenamkan dirinya 7 kali dalam sungai Yordan sesuai dengan perkataan abdi Allah itu, lalu pulihlah tubuhnya kembali seperti tubuh seorang anak dan ia menjadi tahir. Saya kembali dus ayat yang ke-13, lalu tetapi pegawai-pegawainya datang mendekat serta berkata kepada Naaman, saudaraku, biarlah kehidupan kita yang pertama, waktu kita melihat ada keputusan yang keliru dari Naaman. Naaman ini marah, Naaman ini kesal dan dia bilang udah balik aja ke Aram ya, karena tidak sesuai dengan apa yang diharapkan. Nah, saya bersyukur dia datang dengan timnya, saudara. Seandainya Naaman datang sendiri mungkin hari itu tidak terjadi kesembuhan. Tapi saya bersyukur dia membawa timnya dan timnya ini yang menguatkan Naaman. Timnya itu cuma berkata, seringkali tim kita itu orang yang takut ngomong, saudara. Tapi saya sering, ini di masa-masa terakhir ini ya, masa-masa berapa tahun terakhir ini. Kalau ada kesalahan kami yang Anda lihat kayaknya Bapak Ibu mulai aneh-aneh gitu kan ya. Cobalah datang kepada kami hati ke hati. Atau kalau nggak mau angkat telepon dan bicara hati ke hati. Karena ini yang menyembuhkan Naaman, sebetulnya Naaman sudah emosi dan dia mau pulang saja. Panas ya, dia diperlakukan bukannya Elisa yang keluar, malah pegawai yang namanya Gehazi. Lihat betapa Naaman itu seorang yang terpandang. Dia seorang panglima Raja Aram yang kemanapun dia perang dia selalu berhasil. Wah, tapi saat itu dia benar-benar merasa direndahkan, betul? Dia direndahkan, Nabi Elisa nggak keluar, kemudian dia disuruh masuk lagi mencelupkan di Sungai Yordan, padahal dia bilang sungai-sungai di Aram lebih bagus. Ya, di Damsyik lebih bagus, kenapa aku harus masuk? Tetapi saya mau bilang, yuk jadilah orang-orang yang menjadi seorang encourager, setuju? Orang-orang yang mengencourage orang-orang yang sedang lelah. Kalau kami lelah, ya Elia lelah kan gitu, dikirim makan sama Tuhan. Tapi kami ini sedang menjaga makanan banget ya saudara. Ini sekalian pengumuman, jadi kami tidak makan gorengan, kami less of karbo, kami pengen hidup sehat. Itu fisiknya pengen hidup sehat. Tapi kami tidak memperhatikan jiwa kami. Yang seringkali jiwa kami itu luka dan luka dan luka. Dan jiwa yang luka lama-lama hancur lah gitu ya. Jadi kalau saya nasihatin suami saya, sayangku kamu baru luka, saya hancur kan gitu. Ini apaan sih? Ini saya tidak menginginkan dia, saya malah membawa dia lebih susah kan gitu. Kita sama-sama susah kan gitu. Oke, tetapi pegawai dari Naaman ini sungguh-sungguh menolong keputusan Naaman yang salah. Dalam hidup siapa sih yang tidak pernah buat keputusan yang salah? Coba angkat tangan yang tidak pernah buat keputusan yang salah. Tapi saya bersyukur lagi sekali, bersyukur ada orang-orang, ada tim yang menguatkan Naaman. Saya ulangi, itu hari kayaknya udah lama saya sering bilang gini. Kalau ada sesuatu yang kalian lihat, yang kalian rasakan, pelayanan Pak Gembala, saya tolonglah bicara, ya bicaranya dengan baik-baik. Saya bisa mendengar apa yang jadi isi hati kalian. Ini saya tidak curhat karena Anda bikin problem. Enggak, ini saya curhat tentang Naaman dan timnya. Tapi kebiasaan orang Indonesia itu adalah kalau dia tidak suka dia diem. Pokoknya selamanya om tante itu orang tua rohani saya. Pokoknya bapak ibu selamanya orang tua rohani. Memang kami orang tua rohani Anda sampai kapanpun kan gitu. Tetapi kalau ada hal-hal yang mungkin Anda rasa perlu disampaikan, berbicaralah baik-baik daripada Anda menggosipkan kami. Saya tadi cerita berapa tahun lalu saya bilang, sampaikanlah. Dan saya orang yang bisa mendengar. Saya bisa mendengar, setelah itu malam saya tidak tidur. Saya bisa mendengar keluhan Anda semua. Setelah itu malam saya tidak tidur. Nah, saya tidak tidur tuh bukannya saya membela diri. Bagaimana tidak bisa tidur gitu loh ya. Kadang-kadang sudah minum segala macam juga tetap belum bisa. Anyway, itu yang terakhir yuk. Saya tutup dengan ayat yang ke-15. Karena meaningnya adalah hidup yang berdampak. Haleluya. Kemudian kembalilah Naaman dengan seluruh pasukannya kepada abdi Allah. Dan abdi Allah itu setelah sampai tampillah ia ke depan Elisa dan berkata,
Oh, baca sama-sama 1, 2, 3. Sekarang aku tahu bahwa di seluruh bumi tidak ada Allah kecuali di Israel. Karena itu terimalah kiranya suatu pemberian dari hambamu ini. Wow. Nah, menjadi garam dan terang bukanlah sebuah saran atau perintah, melainkan identitas Anda dan saya di dalam Kristus. Bila kita menjadi garam, garam itu kebusukan dikasih garam, jadi nggak busuk, saudara. Apalagi di Laut Mati itu kadar garamnya kan tinggi ya. Anda waktu berenang, nggak bisa berenang pun Anda ngapung di Laut Mati kan gitu. Nggak perlu pakai ban, Anda sudah ngapung di Laut Mati. Karena kadar garamnya terlalu tinggi. Bahkan dikatakan kita yang punya sakit eksim lah apalah, masuk ke situ langsung eksimnya itu, penyakit eksim itu kering ya. Haleluya, itu kekuatan garam, saudara. Nah, identitas Anda dan saya adalah garam ya, garam dan terang. Nah, dengan kata lain kita itu harus menjadi dampak yang baik dalam teladan perkataan, tingkah laku, kasih, kesetiaan dan kesucian. Haleluya. Terus ya saudara, kalau ada bilang, Bu, saya belum bisa terus belajar. Kami pun belum, kami terus belajar. Tadi saya cerita kalau Anda bilang, aduh Bapak Ibu kok bisa stres itu gimana tuh ya. Apalagi kami jangan, kami masih manusia yang penuh kelemahan. Anda jangan bela diri dengan Bapak Ibu aja bisa stres, apalagi kamu. Betul, saya bela diri dengan Elia aja bisa stres mentak mati, apalagi saya. Nah, semua cari pendukung kan gitu, jangan cari pendukung, carilah firman Tuhan ya. Nah, oke. Itu sebabnya yuk kita belajar yuk dari gadis kecil ini yang menunjukkan identitasnya selaku garam dan terang. Hidupnya menjadi dampak sekalipun ia berada dalam keadaan yang tidak berpengharapan. Sekalipun gadis ini berada dalam keadaan yang di tengah situasi yang tidak menyenangkan. Tapi gadis kecil ini tetap bisa menjadi dampak dalam kehidupan yang dia jalani di keluarga Naaman. Sehingga yang pertama saya berkata gini, dampak yang dibangun di atas iman yang kuat. Wow, sama-sama ngomong 1, 2, 3. Dampak yang dibangun di atas iman yang kuat. Kalau Anda tanya kepada kami, apa yang ibu bapak lakukan dalam keadaan saya dengerin khotbah, saya pilih temanya. Sekarang tuh khotbah banyak banget saudara. Saudara mau pilih di YouTube tuh khotbah yang apa aja ada saudara. Tapi pilihlah hamba-hamba Tuhan yang karakternya bisa dinikmati ya. Sehingga Anda waktu mendengarkan Anda pun bisa diberkati. Saya percaya firman itu kekuatan kami semuanya. Itu kekuatan kita. Nah, dampak yang dibangun di atas iman yang kuat. Kenapa saya berkata gini? Saya percaya gadis ini dari kecil diajari oleh orang tuanya. Orang tuanya adalah orang Israel. Bagaimana hidup beriman kepada Allah Israel. Sehingga waktu dia harus mengalami keadaan yang tidak menyenangkan. Yang pertama, dia dipisahkan dari rumah orang tuanya. Dipisahkan dari orang tuanya, keluarganya. Dipisahkan dari teman-teman beramainya. Dipisahkan dari bangsa, negerinya. Di usia yang masih sangat muda. Ada yang berkata itu mungkin sekitar teenager, usia gadis ini. Saya tidak memperhatikan dengan detail berapa usia gadis ini. Ada yang bilang mungkin masih remaja, tapi bersyukurnya bagaimana anak ini dibangun di atas dasar iman yang kuat. Yang dia terima dari pengajaran orang tuanya. Haleluya. Naaman ini panglima Raja Aram. Dia adalah seorang yang terpandang di hadapan tuannya, di hadapan Raja Aram. Naaman ini sangat disayangi banget sama Raja Aram. Karena Naaman, maka Tuhan memberikan kemenangan demi kemenangan atas bangsa Aram. Begitu loh ya. Setiap kali berperang, menang. Berperang, menang. Pasti Raja Aram sayang sama Naaman. Tetapi sayangnya orang itu seorang pahlawan tentara yang sakit kusta. Sakit kusta itu tidak sembarangan loh saudara. Harusnya itu dikucilkan dan dia harus ada di satu tempat tersendiri, dikucilkan karena zaman itu kalau kedapatan orang sakit kusta pasti dikucilkan dari keluarganya supaya tidak menular ya.
Oke, tapi ini kan dia dari bangsa Aram. Kalau bangsa Israel itu saya tahu pasti aturannya mereka dikucilkan. Saya nggak tahu bagaimana peraturan yang ada di bangsa Aram. Anyway, saya mau cerita bagaimana dia begitu hebat banget. Yang tahu dia sakit kusta yang pertama adalah istrinya. Yang kedua adalah gadis kecil ini. Mungkin Raja Aram nggak tahu kalau dia sakit kusta. Mungkin orang-orang nggak tahu kalau dia sakit kusta. Yang tahu adalah istri. Waktu Naaman membuka bajunya, istri akan melihat kustanya. Mungkin waktu dia membuka baju, orang yang sakit kusta tuh katanya sakit banget saudara. Ya sudah bayangkan saja. Nah orang Aram pernah keluar bergerombolan dan membawa tertawan seorang anak perempuan dari negeri Israel. Ia menjadi pelayan pada istri Naaman. Lanjut. Pengetahuan yang sederhana tentang Allah Israel yang membuat gadis ini memberitahu kepada nyonya Naaman, istri Naaman, bahwa di Israel, di Samaria itu ada seorang nabi yang bisa menyembuhkan tuannya. Seandainya tuannya mau coba ke Samaria dan datang kepada nabi itu, karena Allah Israel melalui seorang nabi di Samaria, dia bisa menyembuhkan penyakit tuannya. Ayat yang ketiga, 2 Raja-Raja 5. Berkatalah gadis itu kepada nyonyanya, sekiranya tuanku menghadap nabi yang di Samaria itu, maka tentulah nabi itu menyembuhkan dia dari penyakitnya. Nah, saya bersyukurnya gini, ya, lanjut ya. Tuhan berdaulat, gitu. Mengizinkan gadis kecil ini ditawan dan ditempatkan di keluarga Naaman. Sehingga Naaman bisa bertemu mengalami kuasa Tuhan. Jadi itu saya ini saya yang nerapkan. Kalau hari itu saya godain Ilu kan gini. Kalau hari itu Tuhan selamatkan kami, luputkan kami dari maut. Mungkin karena kamu Ilu kan gitu saya. Aduh ya, tapi ini lihat kedaulatan Tuhan. Gadis itu ada di keluarga Naaman. Betul? Seringkali kita kan tidak lihat tuh hal, tapi ini hal yang besar loh saudara. Ini sesuatu yang benar-benar. Nah kenapa gadis kecil ini bisa seperti itu? Karena dia dibangun di atas iman yang kuat. Saudaraku yang saya kasih dalam Kristus Yesus. Yuk hari-hari ini semakin rajin baca firman yuk. Kalau Anda bilang Bu saya sibuk. Sekarang tuh ada firman yang kita bisa dengar. Betul? Firman tuh dibaca audible. Jadi kita bisa dengar pakai earphone. Dan setelah itu Anda langsung dengarkan lagi kan khotbah-khotbah yang membangun. Aduh, sudahlah Anda bisa pilih, tapi lagi sekali pilihlah hamba Tuhan yang memang karakternya baik ya. Karakternya itu adalah yang bisa dinilai sesuai dengan firman Tuhan ya. Oke, yang kedua, dampak yang dibangun di atas kasih yang mengampuni. Wow, ini benar meskipun Naaman telah menyerang Israel. Sering Naaman menyerang Israel dan sering bangsa Israel kalah karena dikatakan oleh Raja Aram dia sayang banget sama Naaman karena kemanapun Naaman berperang selalu menang. Ya, nah salah satu yang pasti dia sering menang atas bangsa Israel. Nah, meskipun Naaman telah menyerang Israel dan membawa gadis ini sebagai tawanan, lalu menjadikan dia sebagai pelayan bagi istrinya, tapi gadis kecil ini tidak menaruh dendam kepada Naaman dan keluarganya. Kalau bahasa Surabaya tuh enak, pelayan kecil, gadis kecil, bahasa Surabayanya tuh genduk, loh ya genduk. Siapa yang ngerti genduk ya kan ya. Nah status gadis kecil ini genduknya istri Naaman ya. Pelayan atau pembantu ya saya bilang itu genduk. Enak banget ya kalau bahasa Surabaya genduk gitu ya. Aduh. Nah begitu loh kira-kira saudara. Tapi lihat. Dia bisa menjadi dampak. Nah dampaknya itu dibangun di atas dasar kasih yang mengampuni. Dia tidak benci sama Naaman. Kalau dia benci dia bisa kan diam-diam membunuh Naaman. Dikasih apa gitu ya. Zaman sekarang kan zaman itu mungkin lain ceritanya. Tetapi saya percaya enggak ada tuh balas dendamnya. Yang dilakukan gadis kecil ini malah berbeda. Dan itulah yang dia ikuti seperti Kristus. Gadis kecil ini mengambil sikap seperti Kristus. Dan dengan pernyataan sederhana mengarahkan tuannya untuk menuju kesembuhan yang sangat dibutuhkan oleh tuannya. Kita lihat Matius 5, 44 dan 45. Dan saya tadi bilang
gadis kecil ini, gendok ini, benar-benar dia sudah berlaku seperti Kristus. Apa yang dikatakan, apa yang terjadi, apa yang Yesus lakukan? Ayat 44 kita baca ya sama-sama ya, 1, 2, 3. Tetapi aku, Yesus berkata kepadamu, kasihilah musuhmu dan berdoalah bagi mereka yang menganiaya kamu. 45. Karena dengan demikianlah kamu menjadi anak-anak Bapamu yang di surga, yang menerbitkan matahari bagi orang yang jahat dan orang yang baik, dan menurunkan hujan bagi orang yang benar dan orang yang tidak benar. Kasihi musuhmu. Kita tuh bisa mengasihi orang yang mengasihi kita. Itu normal, saudara. Tapi waktu kita bisa mengasihi musuh kita dengan murni ya saudara, tanpa agenda. Kalau di politik ada agendanya. Mengasihi musuhnya ada agendanya, itu di politik. Di dalam gereja Tuhan, di dalam keluarga Rock Sydney, saya minta biarlah kita mengasihi musuh kita tanpa agenda. Doakan mereka, orang-orang yang menganiaya kamu. Sudah ya tadi, biarlah kita menerbitkan matahari. Saya tambah lagi, itu kata Yesus. Sekarang kita lihat apa kata Paulus. Roma 12 ayat 14 dan 17. Kata Paulus, berkatilah siapa yang menganiaya kamu. Berkatilah dan jangan mengutuki. 17, janganlah membalas kejahatan dengan kejahatan. Lakukanlah apa yang baik bagi semua orang. Saya konklusikan gadis kecil ini, genduk ini memiliki belas kasihan terhadap tuannya yang menderita sakit. Dengan menceritakan kepada nyonyanya bagaimana tuannya dapat disembuhkan. Jelas ya, yang kedua, dampak yang dibangun di atas kasih yang mengampuni. Saya cuma encourage suami istri, kalau ada yang bertengkar, ya kan gitu. Karena tujuan Tuhan mempersatukan kita bukan untuk cari kebahagiaan. Tujuan Tuhan mempersatukan suami istri dengan satu tujuan. Supaya karakter Kristus semakin nyata dalam hubungan suami istri. Dalam kehidupan masing-masing Anda dan saya. Lihat, waktu kita izinkan proses demi proses, itu lama-lama, kok saya sekarang gini ya? Kok saya sekarang gini, itu tentu yang lebih baik ya. Tapi ada perkecualian lah, saya juga bukan seorang ibu gembala yang ngawur. Ada perkecualian karena KDRT, karena selingkuh yang tidak selesai-selesai. Nah, ada hal-hal yang mungkin secara Alkitab, secara firman Tuhan, Yesus bilang, ya sudahlah, kalau kamu mau cerai, cerailah. Capek Yesus ngadepin bangsa Israel yang begitu. Tetapi Yesus bilang, tetapi kamu tidak boleh nikah lo ya. Ya, kalau cerai terjadi, perceraian terjadi, gak boleh nikah lu ya. Itu ada di Matius 19 ya. Haleluya. Yang terakhir, ya. Dampak yang dibangun di atas gaya hidup yang dapat dipercaya. Wow. Gadis kecil ini, gendok ini melayani istri Naaman. Dia bertanggung jawab untuk melayani segala kebutuhan istri Naaman dan Naaman. Dia melakukan melayani dengan menyiapkan makanan, memberikan keramahan ketika tamu-tamu datang ke rumah mereka. Maka gadis ini adalah gadis yang dapat dipercaya. Dampak yang dibangun di atas gaya hidup yang dapat dipercaya. Haleluya. Nah, Alkitab mencatat Naaman percaya kepada Allah Israel, 2 Raja-Raja 5, 15, 17, karena dampak dari gadis ini. Kita baca ya ayatnya yang ke-15. Kemudian kembalilah Naaman dengan seluruh pasukannya kepada abdi Allah itu. Setelah sampai tampillah ia ke depan Elisa dan berkata, sekarang aku tahu bahwa di seluruh bumi tidak ada Allah kecuali di Israel. Karena itu terimalah kiranya suatu pemberian dari hambamu ini. Berhenti dulu. Ini hebat loh saudara. Dampak dari seorang genduk, dampak dari seorang pelayan atau gadis kecil ini. Lihat, wow, dia bukan hanya dipakai Tuhan untuk memberitakan ada seorang nabi yang bisa menyembuhkan tuannya. Tapi dia dipakai Tuhan. Hasil dari Naaman mengalami kesembuhan. Naaman mengakui
Allah Israel sebagai Allah. Yang dikatakan gini, tidak lagi, sekarang aku tahu bahwa di seluruh bumi tidak ada Allah kecuali di Israel. Nah, di Israel. Sebetulnya saat ini Allah di seluruh dunia kan gitu ya. Tapi saat itu karena dia orang Aram, dia mengakui bahwa benar-benar gak ada Allah lain di seluruh bumi kecuali Allah di Israel. Wow, ayat 17. Karena ayat 16-nya, Naaman kan sudah mempersiapkan banyak persembahan ya untuk Elisa. Tapi Elisa tidak mau menerimanya. Akhirnya ayat 17. Akhirnya berkatalah Naaman, jikalau demikian Nabi Elisa tidak mau menerima persembahannya, biarlah, nah ini permintaan Naaman, biarlah diberikan kepada hambamu ini tanah sebanyak muatan sepasang bagal, sebab hambamu ini tidak lagi akan mempersembahkan korban bakaran atau korban sembelihan kepada Allah lain kecuali kepada Tuhan. Jadi Naaman bilang, udah oke, Nabi kamu gak mau terima persembahanku, sekarang aku buat keputusan berikutnya. Aku tidak lagi menyembah Allah yang ada di kuil-kuil Dagon. Tapi aku akan menyembah kepada Allah yang di Israel. Allah yang di seluruh bumi, tidak ada Allah seperti Allah yang ada di Israel. Sehingga Naaman minta sebidang tanah kecil saja untuk dia membangun suatu tempat ibadah. Dan setiap kali Naaman beribadah, Naaman akan beribadah di tempat itu. Luar biasa ya saudara. Sebetulnya sebetulnya Naaman mempunyai problem yang lebih besar daripada sakit kustanya. Apa problemnya? Yaitu dia tidak mengenal Allah yang benar. Naaman bukan hanya sakit, tetapi problem terbesar adalah karena Naaman belum mengenal siapa Allahnya yang benar. Siapa Allah yang benar. Dia pikir tadinya Allah yang ada di Aram, yang dimana dia sering pergi ke kuil-kuil Dagon, itu Allahnya. Tapi ternyata ada Allah yang sesungguhnya adalah Allah di Israel. Allah Anda dan saya juga yang Naaman perlu bertemu. Wow, jadi dia tidak, karena problem terbesar bukannya sakit kusta, tapi karena Naaman tidak mengenal Allah yang benar. Kusta menyebabkan penderitaan, pengucilan, kematian, tetapi tidak mengenal Allah dan menerima Yesus sebagai juru selamat membawa kita kepada kebinasaan. Saku, mumpung Anda masih punya waktu ya, mumpung itu apa ya? Mumpung ya. Selagi Anda dan saya masih punya waktu, mulai doa, mulai ingat siapa dari keluarga Anda yang belum terima Yesus, beritakan kabar baik. Kadang-kadang mungkin gini, lu cuman bisa ngomong, ya. Lu gak kayak gua. Saya juga punya koko-koko, ada yang cinta Tuhan sungguh-sungguh, ada yang jauh dari Tuhan. Saya gak perlu kasih kesaksian gimana, karena kami semua kan anaknya gembala dulunya. Papi kami kan seorang gembala ya. Jadi saya cuman encourage saja, bahkan saya bilang, tidak ada satu orang pun manusia yang tidak punya masalah. Cuman yang membedakan adalah bagaimana respon kita. Seringkali kita bereaksi. Tapi lagi sekali mumpung kita masih punya kesempatan untuk memberitakan kasih Allah. Memberitakan Injil. Biarlah, yuk pertama doa. Kemudian jangan takut saudara. Tuhan Anda tuh cuma taat melakukan. Selanjutnya Tuhan Roh Kudus yang bekerja. Saya tutup. Selesai kok khotbah saya tutup dengan suatu quote. Biarlah setiap kita, Anda dan saya menyadari bahwa menyadari identitas kita, identitas saya, identitas Anda adalah salaku garam dan terang dunia yang berdampak bagi orang-orang yang membutuhkan Yesus. Mari kita berdoa. Pagi hari ini mungkin hamba menyampaikan firman yang singkat, firman yang sederhana. Tapi hamba mau Tuhan firman ini berbicara. Pertama hamba tahu firman ini berbicara kepada hamba pribadi. Biarlah dampak yang kami bangun, dampak yang hamba bangun. Biarlah dampak yang kita bangun benar-benar di atas dasar iman yang kuat. Kalau hari-hari ini kami melihat bagaimana peperangan terjadi di mana-mana. Kami lihat bagaimana ramalan demi ramalan
akan terjadi mega terus. Akan terjadi apa lagi? Peperangan di mana-mana. Bahkan ada bangsa-bangsa mereka menyerang Israel habis-habisan. Dan sebentar lagi Amerika menghadapi pemilihan umum. Indonesia baru saja selesai pemilihan umum. Masih ada aparat-aparat lainnya yang akan ditetapkan. Ada banyak kekhawatiran, ada banyak ketakutan. Bahkan ada banyak kesulitan secara keuangan. Kami sangat menyadari ini bukan masa-masa yang gampang. Ini masa-masa yang sukar. Bahkan kedepannya lebih sukar dan lebih sukar dan lebih sukar lagi Tuhan. Biarlah umat-Mu bukan ketakutan. Tapi umat-Mu menyadari betapa kami sangat membutuhkan Engkau Tuhan. Sehingga kami mau berkata biarlah iman kami kuat melalui semua pencobaan yang Tuhan izinkan. Paulus berkata pencobaan yang kamu alami, Tuhan pasti kasih jalan keluar. Dan Paulus berkata penderitaan yang kamu alami tidak sebanding dengan kemuliaan yang Tuhan sudah siapkan bagi Anda dan saya. Ingat, setiap kali kami harus mengalami ujian kehidupan. Saya ngaku jujur, seringkali saya kalah, saya fail. Dan waktu saya kalah, maka reaksinya penyakit saya yang keluar. Pada waktu saya menang, maka semua penyakit pun dikalahkan. Inilah ujian kehidupan. Tapi jangan takut, Anda tidak sendiri. Amin. Itu sebabnya saya mengencourage Anda dan saya juga. Yuk, bangun iman kita di atas dasar yang kuat. Iman datang dari mana? Pendengaran. Pendengaran datang dari pendengaran tentang apa? Tentang firman Tuhan. Anda boleh menonton film Korea, Anda boleh menonton Netflix, tapi itu tidak mengubah cara berpikir Anda. Yang mengubah cuman firman, kuasa firman diurapi dengan kuasa Roh Kudus, itu yang mengubah Anda dan saya. Haleluya. Biarlah iman kita hari-hari ini semakin berakar, semakin kuat. Bila gereja Tuhan dibangun di atas dasar batu karang yang teguh. Waktu badai, hujan, rumah itu tidak goyah. Bahkan rumah itu semakin teguh berdiri. Haleluya. Hamba berdoa bagi istri-istri di tempat ini Tuhan. Bagi istri, bagi ibu di tempat ini. Engkau memanggil kami sebagai istri, sebagai ibu, sebagai penolong. Bagi suami-suami kami. Hamba berdoa, Engkau memanggil kami sebagai ibu. Ibu yang beriman. Untuk menjadi teladan bagi anak-anaknya Tuhan. Hamba berdoa, kuatkan ibu-ibu di tempat ini. Kuatkan istri-istri di tempat ini. Bukan jadi perongrong. Tapi kami benar-benar melakukan rencanamu. Istri-istri di tempat ini boleh menjadi penolong bagi suaminya. Menjadi ibu-ibu yang beriman kepada anak-anaknya. Terima kasih Tuhan. Dan biarlah kami dibangun di atas dasar iman yang kuat. Waktu kami mendengar firman-Mu. Firman-Mu yang mengubah hidup kami. Firman-Mu yang menguatkan kami. Yang kedua Tuhan, biarlah kehidupan kami boleh menjadi dampak. Yang dibangun di atas kasih yang mengampuni. Atas dasar kasih yang mengampuni. Hamba tahu ini gak mudah Tuhan secara daging. Atau Engkau mengajar kami mengasihi musuh kami, memberkati musuh kami. Itu gak mudah Tuhan. Hamba menyadari 100%. Sungguh gak mudah. Tapi lagi sekali kami tidak berjalan dengan kekuatan kami Tuhan. Kami berjalan dengan pimpinan kuat dan kuasa Roh Kudus-Mu Tuhan. Terima kasih Tuhan. Pada waktu kami lemah, kami tidak bisa berdoa. Roh Kudus datang, menolong dan membantu berdoa untuk kami Tuhan. Terima kasih Tuhan, sehingga kami tahu betapa kami membutuhkan Engkau. Kami butuh hidup kami dibangun di atas kasih yang mengampuni. Kasih itu ada pribadi-Mu Tuhan. Terima kasih Tuhan. Dan kami memberkati orang-orang yang menganiaya kami. Mereka bukan musuh kami, mereka hanya Engkau pakai, Engkau izinkan
Engkau pakai mereka untuk membentuk kami Tuhan. Tapi bila bukan kami tidak bereaksi, tapi kami meresponi Tuhan. Kami meresponi dengan terus memberikan kasih yang mengampuni Tuhan. Terima kasih Tuhan. Sehingga hamba berdoa tidak ada perceraian dalam keluarga Rock City Tuhan. Hanya hamba tidak meneranjak, Engkau tahu keadaan kami masing-masing Tuhan. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan. Dan yang terakhir Tuhan, kami bisa menjadi dampak. Waktu kami memiliki gaya hidup, bukan gaya hidup, kami memiliki hidup yang bisa dipercaya, yang dapat dipercaya Tuhan. Terima kasih Tuhan. Ada Naaman-Naaman yang membutuhkan Engkau Yesus. Ada Naaman-Naaman yang membutuhkan berita kebenaran firman-Mu. Mereka membutuhkan Injil-Mu Tuhan. Dan jadikan kami orang-orang yang menjawab kebutuhan mereka. Jadikan gereja Rock Sydney jadi orang-orang menjadi komunitas yang menjawab kebutuhan mereka akan Yesus. Karena Yesuslah sumber jawaban. Yesuslah sumber pengharapan. Pada waktu semuanya gelap, kami masih tetap punya pengharapan. Karena pengharapan kami yaitu kepada Yesus. Terima kasih Tuhan. Kami percaya lewat pengorbanan-Mu di kayu salib tidak sia-sia. Karena itulah yang memampukan kami memiliki gaya hidup, kehidupan yang dapat dipercaya. Itulah yang memampukan kami memiliki kasih yang mengampuni. Dan itulah yang memampukan kami memiliki iman yang kuat. Persekutukan roti dengan tubuh-Mu, cairan anggur dengan darah-Mu. Waktu kami makan dan minum, itu mengubah kehidupan kami. Pagi hari ini Tuhan, biar seperti dua murid yang pulang, dua murid-Mu Yesus yang pulang ke Emmaus. Mereka kecewa karena mereka berharap Engkau menjadi Raja Israel. Tapi kenyataannya Engkau mati di kayu salib, bahkan Engkau dikuburkan. Sehingga dua murid-Mu ini kecewa dan mereka pulang. Tapi kami bersyukur Tuhan, dalam kekecewaan mereka Engkau menjumpai murid-murid-Mu Tuhan. Itulah pribadi-Mu. Dan pagi hari ini Tuhan, waktu kami makan dan minum tubuh dan darah-Mu, mata hati kami boleh terbuka Tuhan. Kami melihat pribadi-Mu dan itu cukup Tuhan, cukup. Waktu kedua murid itu melihat Engkau, itu cukup bagi mereka. Untuk mereka kuat kembali dan mereka kembali ke Yerusalem untuk melayani Engkau. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Makan dan minum tubuh dan darah-Mu. Dan kami mendapatkan kekuatan yang baru. Amin, mendapatkan pemulihan. Kami mendapatkan pembenaran, pengampunan, kelayakan. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan. Berkati umat-Mu semuanya, baik kami yang ada di sini maupun kami yang di rumah-rumah. Engkau memberi